Tuhan firman mintalah, Tuhan firman carilah, Tuhan firman ketuklah, Tuhan janjikan jawab. Tuhan firman mintalah, Tuhan firman carilah, Tuhan firman ketuklah. Shalom. Jemaat yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, sampai sekarang juga kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Sebelum ibadah kita mulai, kita berdoa di dalam hati. Doa dimulai. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kita berkumpul di tempat ini memuji dan memuliakan Tuhan. Saat ini kita memasuki minggu kedua setelah Trinitatis. Firman Tuhan berkata di Imamat 25 ayat 10. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Terpujilah Tuhan Allah yang telah menjadikan kita dan mengutus kita melakukan kebebasan. Topik minggu kita hari ini adalah panggilan memelihara ciptaan. Karena itu, marilah kita bersama-sama memelihara bumi ini. Jangan hanya memeras hasil bumi, tetapi juga memeliharanya, sebab Allah yang menciptakannya untuk kita demi kehidupan kita. Terpujilah Tuhan Allah yang telah menjadikan kita dan mengutus kita melakukan kebebasan. Marilah kita bersatu di dalam persekutuan yang kudus bersama dengan Allah di tengah-tengah jemaatnya. Kita satukan hati dan pikiran kita memuji dan memuliakannya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 23. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus,
dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berilah kepada kami hati yang kudus, pikiran yang baik dan jiwa yang sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Berilah kami damai, kami merasa aman dan tenteram di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang pada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Jaga dan kuatkanlah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 6 ayat 1. Pada minggu kedua setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Ulangan bab yang ke-15 ayat yang ke-9. Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila. Demikian sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya. Maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 432. Tuhan
yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami, sebab sampai sekarang penderitaan dan keresahan yang diabadikan pandemi COVID-19 belumlah berakhir. Kalau kami mengikuti pemberitaan tentang COVID-19, masih terus bertambah jumlah orang-orang yang positif COVID-19. Lihatlah penderitaan kami, ya Tuhan, dan selamatkanlah kami dari penderitaan ini. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kasihanilah kami. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, di dalam keadaan yang penuh dengan penderitaan dan kesusahan ini, kami harus memasuki tatanan kehidupan yang baru, yang disebut dengan new normal life, berdamai dengan COVID-19. Bagaimanakah kami hidup dan mencari kehidupan kalau bukan Engkau yang menyertai kami? Karena itu Tuhan, Engkaulah yang memenuhi kehidupan dan pikiran kami, supaya kami dimampukan berdamai dengan COVID-19 ini, dengan menjalankan norma dan aturan yang sesuai dengan tatanan baru ini, dan bergiat di dalam pekerjaan, di dalam doa, dan keyakinan yang daripada-Mu. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kasihanilah kami. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami percaya bahwa Engkaulah yang menyelamatkan kami dari penderitaan kami, sebagaimana yang telah Engkau perbuat kepada bangsa-Mu Israel. Engkaulah yang memerintah kami untuk memandangkan supaya kami bersama dengan bumi ini, supaya kami tidak hanya memeras hasil bumi ini, namun bumi ini juga harus mendapatkan pembebasan, supaya kami bersukacita bersama-sama dengan bumi ini. Ya Tuhan Allah, bumi ini sudah cukup menderita oleh karena kerakusan kami. Tanah tercemar, laut dan juga udara. Karena itu Tuhan, jadikanlah kami sebagaimana Engkau memanggil kami hari ini untuk memelihara ciptaan-Mu. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolong kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Suci
Janji Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 140. Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu kedua setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Wahyu bab yang ke-7 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang jujur dari tempat hari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suaranya kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 185.
Tuhan, seperti saudara-saudara kita seiman di dunia ini, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, ada dasar gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 116. Semuanya itu Tuhan adalah untuk merubah kami supaya kami Tuhan dapat berdamai dengan Tuhan dan merubah diri kami ya Tuhan. Semuanya yang ada di dalam kehidupan ini adalah berasal dari Tuhan, dan kami yakin Tuhanlah yang memberi kami kehidupan. Begitu juga Tuhan di dalam negara kami memohon di dalam perjalanan new normal life, di dalam menjalankan roda perekonomian yang baru di dalam negara kami Tuhan, supaya kami rakyat dapat bekerja dengan baik
berdamai dan mendapat pengertian yang luas dari aturan-peraturan pemerintah kami, dan kami menjalankan kehidupan ini dengan baik, yang mana segala semuanya adalah ciptaan Tuhan, dan kami mau memelihara itu agar Tuhan memberkati kami pribadi, lepas pribadi, dan seluruh ciptaan Tuhan yang ada di muka bumi ini. Begitu juga Tuhan untuk gereja kami HKBP yang berpusat di Karutu dalam mengatasi keresahan ini, aturan-peraturan di dalam HKBP, dalam pembelajaran dan pengertian yang terang. Hanya Tuhan juga memberi penerangan di mana pimpinan kami tertinggi sampai ke bawah, supaya seluruh jemaat ya Tuhan di dalam menjalankan segala aturan-peraturan yang ada di HKBP dapat berdamai, dapat bertanggung jawab, agar seluruh jemaat HKBP Tuhan dapat berdamai dan bersukacita di dalam menjalani aturan-peraturan yang ada di HKBP Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengar berita firman Tuhan yang disampaikan kepada pendeta kami. Kiranya Tuhan memberkati kami agar kami mengerti dan menjalankan yang dimakamkan oleh pendeta kami di dalam memelihara bumi ini ya Tuhan. Kami dapat mengerti bahwa segala ciptaan-Mu harus saling bahu-membahu dan saling tolong-menolong. Itulah yang kami dapat terima di dalam firman Tuhan. Semoga kami terberkati semuanya Tuhan, seluruh ciptaan-Mu di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 826. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau
lamanya engkau harus merantimi kebun anggur dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantimi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaian itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantimi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang rupahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanah. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya, engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negeri. Kamu harus menguruskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantimi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, hingga hari ini kita masih beribadah dari rumah kita masing-masing sampai ada ketentuan dari gereja kita akan kembali beribadah di gereja kita HKBP Sukabumi. Jadi mohon bersabar Bapak, Ibu, saudara-saudari, akan segala sesuatunya masih dipersiapkan oleh gereja kita untuk menyambut new normal life sesuai dengan atau mengikuti dengan protokol kesehatan dari pemerintah kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, senang bertemu kembali kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita. Hari ini ada 2 hari raya besar yang kita pelajari dari nas khotbah kita hari ini. Yang pertama adalah hari raya Yobel, dan yang kedua adalah tahun Sabat. Yang pertama adalah hari raya Yobel, atau yang dinamakan juga sebagai tahun pembebasan, tahun rahmat Tuhan, yang diadakan setiap 50 tahun, yang berawal sejak hari raya pendamaian. Dan ini merupakan perayaan atau perayaan tahun yang kudus, sebab ditandai dengan adanya pembebasan di dalam perayaan. Semua budak harus dibebaskan. Semua harta warisan yang dijual harus dikembalikan kepada keluarga yang semula, dan tanah tidak boleh digarap. Sedangkan tahun Sabat, setiap 7 tahun bangsa Yahudi merayakan tahun Sabat. Pada tahun itu semua pekerja di ladang berhenti untuk bekerja, dan hasil bumi menjadi milik umum, milik semuanya. Hutang dihapuskan, semua orang bangsa
menjadi hamba dibebaskan dari belenggunya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, lewat perayaan tahun Sabat tadi, semuanya benar-benar dibebaskan dari hutang dan dari belenggu yang ada. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, lewat tuntutan-tuntutan yang diberikan dalam kitab Imamat, itu menunjukkan bahwa bangsa Israel harus berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Dan melalui dua perayaan hari besar yang tadi itu mengajarkan kepada bangsa Israel agar bangsa Israel peduli terhadap sesama manusia dan menjaga kelestarian alam lingkungan. Kalau kita perhatikan peringatan Tuhan terhadap bangsa Israel di zaman dahulu, seperti yang kita baca dari ayat firman Tuhan ini, maka ternyata sejak zaman dahulu manusia sering merugikan sesamanya manusia. Dan sampai sekarang pun sikap yang kurang terpuji ini masih diwarisi oleh orang-orang yang hidup di zaman saat ini. Begitu banyak orang-orang atau kita yang tidak peduli bagi orang yang di sekitar kita. Oleh karenanya saat ini yang kaya memperdaya yang miskin, yang kuat menindas yang lemah, keadilan hanya bagi yang kuat, dan hukum dipakai untuk memenangkan yang kaya, sehingga yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Namora gabe lapamora, ale yang menabogos lapapogos ma dungi magopos ma goluna. Oleh karenanya bagi orang yang menamakan dirinya Kristen, jangan bangga dulu dengan kekristenannya bila hidupnya tidak menunjukkan sifat Kristus dan hidup tidak beda dengan hidup mereka yang tidak mengenal Tuhan. Bahkan tidak sedikit orang di dunia ini, orang yang tidak mengenal Tuhan justru lebih banyak berbelas kasihan daripada orang yang Kristen. Tuhan berfirman dalam Imamat 25 ayat 14 ayat selanjutnya, dikatakan, apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Tuhan tahu benar sifat dari kita manusia, terlebih di zaman saat ini di mana manusia memiliki sifat yang egois yang tinggi, sama seperti khotbah kita pada minggu lalu. Tuhan mengingatkan kita supaya kita tidak tamak, supaya kita tidak rakus terhadap apa yang kita peroleh dari hasil pekerjaan kita, sebab semuanya adalah pemberian Tuhan. Lihatlah Bapak Ibu saudara-saudari, pada zaman ini sifat egois yang begitu tinggi, apapun ditempuhnya untuk mendapat yang diingini oleh hatinya, walaupun apa yang dilakukan itu bertentangan dengan firman Tuhan dan bahkan merugikan orang lain. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, kepedulian Allah atas orang miskin dalam bangsa Israel dari firman Tuhan yang kita baca tadi merupakan wujud nyata pemeliharaan Tuhan kepada bangsa Israel sebagai umat kepemilikannya, sebagai bangsa yang dikasihi. Sehingga Allah mengingatkan bangsa Israel agar bangsa Israel menjadi bangsa yang taat kepada Tuhan dan dapat menjadi berkat dan memberikan berkat bagi orang lain yang di sekeliling. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Memang sudah lazim, walaupun hal ini salah, bahwa orang kaya menekan orang miskin dalam perdagangan yang terjadi hingga saat ini. Mungkin mempekerjakan para pembantunya semaksimal mungkin, tapi upahnya rendah, ya. Atau misalnya ketika membeli sayur menawar harga serendah-rendahnya, padahal keuntungan mereka sangat sedikit, dan bagi penjualnya
Jika ini terjadi dalam hidup orang Kristen, perlu dipertanyakan kekristenannya asli atau imitasi, begitu ya. Nah, kalau misalnya harga sayurnya itu 5.000, lalu kita tawar berapa? 1.000. Bisa enggak? Enggak lah ya Bapak Ibu ya. Kira-kira demikian. Kalau hari ini kita benar-benar menjadi orang Kristen, ya mari kita mau. Apalagi yang datang ke depan rumah kita masing-masing, dia sudah menjajakannya begitu ya. Sanggup gak kita menawarnya kembali? Saya pikir kalau kita menawarnya dengan harga ya mungkin dia tidak akan mendapatkan untung, begitu ya. Atau bahkan itu juga boleh dikatakan tanda kutip menindas ya Bapak Ibu. Dia sudah datang menjajakan dagangannya, lalu kita tawar habis. Itu dia tadi yang terjadi, sifat egois yang terjadi saat ini. Oleh karenanya Bapak Ibu, Allah sangat menginginkan kita agar kita mengasihi setiap orang. Namun semua ini tidak dapat kita lakukan tanpa berbuat nyata, dan bukan hanya mengucapkan saja. Kita dapat mengembangkan komunitas yang sehat dan kuat dan menikmati hasil-hasilnya hanya jika kita berusaha keras bergaul dengan baik satu sama lain, dengan saling bersikap luhur dan hormat. Jika kita benar-benar hidup sesuai dengan kehendak, suasana aman, tentram dan damai sejahtera dalam kehidupan ini sebenarnya sangat didambakan dan dicari oleh manusia sampai akhir zaman. Oleh karenanya Tuhan menghendaki supaya kita mempergunakan sisa waktu yang ada untuk benar-benar menyempurnakan hidup kita di dalam Kristus. Tuhan mau supaya kita tidak menjadi orang Kristen yang sekedarnya saja, atau orang Kristen yang biasa-biasa, yang hanya menjalankan hidup kekristenannya sebatas kewajiban agama atau rutinitas belaka, begitu ya. Tapi hendaklah berusaha selama hidup kita ini menjadi orang Kristen yang bukan cuma layak, tetapi juga harus berkenan kepada Tuhan dan sempurna. Oleh karenanya Bapak Ibu, bagaimana kita memandang damai itu sehingga kita dapat merasakan damai yang sejati? Maka belajarlah menghormati hak-hak orang lain. Janganlah menindas orang-orang yang benar-benar sangat berkekurangan, yang membutuhkan. Terlebih bagi saudara-saudara kita yang ada di sekeliling kita. Oleh karenanya Bapak Ibu, hari ini lewat firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, biarlah kita diingatkan bahwasanya ada jaminan kehidupan dari Tuhan dengan merawat alam dan bertanggung jawab dan memberikan hak-hak bagi para pekerja secara manusiawi. Dan kita juga setia kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan bahwasanya Tuhan memberkati kehidupan kita dengan sempurna, dengan damai sejahtera, sehingga kita senantiasa menaati perintah dan firman Tuhan. Itulah yang dikatakan merayakan tahun Sabat dan tahun Yobel di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karenanya Bapak Ibu, lewat firman Tuhan hari ini, sesuai dengan topik minggu kita hari ini dikatakan panggilan memelihara ciptaan. Ciptaan di dunia ini diberikan kepada kita, bukan kita mau eksploitasi besar-besaran, tapi kita mau jaga dan rawat, karena ciptaan ini, alam ini bukan hanya bagi kita sendiri, tapi bagi anak cucu kita kelak. Maka mari kita menjaga, merawat, dan itulah sebagai pesan dari firman Tuhan hari ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini. Biar kami senantiasa menaati perintah dan firman Tuhan, agar kami menjaga kelestarian alam ciptaan ini, supaya kami benar-benar bertanggung jawab kepada alam ciptaan Tuhan dan tidak mengeksploitasinya. Dan biarlah melalui ciptaan Tuhan kami boleh terberkati dan orang lain juga
new normal life, biarlah perekonomian akan kembali normal, aktivitas kembali normal, dan kami juga boleh menjaga kesehatan pribadi kami, kesehatan jasmani kami, dan kesehatan rohani kami, agar kami dijauhkan dari sakit penyakit yang terjadi saat ini oleh karena pandemi COVID-19. Biarlah kami setiap pribadi jemaat Tuhan memperbaiki diri kami, menjaga diri kami masing-masing, menjaga saudara-saudara kami, ciptaan Tuhan yang lainnya. Biarlah kami semakin setia kepada perintah Tuhan dan mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan bagi kami, agar kami boleh bersukacita menjalani kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa dan permohonan kami melalui Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur kepada. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 672 ayat 1 dan seterusnya sambil menyerahkan persembahan. Puji dan hormat kita sampaikan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih. Dia Allah yang memelihara hidup kita melalui ciptaannya. Semuanya itu hanyalah karena kemurahannya yang tak bernilai. Oleh karena itu marilah kita menyerahkan tubuh, jiwa, roh, dan segala yang ada pada kita menjadi kemuliaan dan puji-pujian bagi Allah sampai selama-lamanya. Ya Allah Bapa, bagimu-lah segala kemuliaan, hormat, dan puji-pujian sampai selama-lamanya. Sekarang kita sudah masuk kepada suatu tatanan baru kehidupan yang disebut dengan New Normal Life, berdamai dengan COVID-19. Hanya kepada Allah saja kita serahkan hidup kita, supaya Dia yang memelihara, menyertai, serta mendahului langkah kita. Marilah kita memelihara ciptaan Tuhan demi kemuliaan namanya, memaklumkan kemerdekaan bagi segenap penduduknya, mewartakan tahun rahmat Tuhan bagi seluruh ciptaan, sebagaimana firman Tuhan mengatakan dalam Imamat 25 ayat 10. Kamu harus menguruskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya.
kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.